memenuhi buku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Keputusan Kepengurusan Daerah Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Subang, dengan senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sekretariat Bersama Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, struktur dan organisasi Presidium Daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan. Yang kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat mengalami perubahan bila terjadi kekeliruan atau adanya kebutuhan yang dianggap perlu. Ditetapkan di Subang, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2022. Sekretariat Bersama Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, Koordinator Presidium Laude Basir, ditandatangani. Bapak dan Ibu, sebelum saya lantik untuk menjadi pengurus relawan ANIS Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera DPD Kabupaten Subang, izinkan saya untuk sedikit bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Maret, kepada para calon pengurus yang mengikuti proses pelantikan ini, mohon untuk menjawab pertanyaan berikut dengan jujur, ikhlas, dan lurus, ya, dan dengan tegas. 1. Siapkah saudara untuk dilantik dan mengucapkan ikrar dengan kesungguhan hati? Siap. Siap? Siap. Apakah saudara bersiap untuk menjalankan dan memperjuangkan visi misi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat, yakni berusaha untuk mensosialisasikan dan memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan di Kabupaten Subang? Ya. Apakah kesiapan Bapak dan Ibu merupakan kesadaran sendiri? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, dengan kesiapan dan kesadaran Bapak dan Ibu tersebut, maka ikuti apa yang saya ucapkan sebagai ikrar Bapak dan Ibu yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi pengurus relawan ANIS di Kabupaten Subang. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Ikuti kata-kata saya. Kami pengurus daerah Kabupaten Subang. Kami pengurus daerah Kabupaten Subang Berjanji. 1. Dengan kesungguhan hati. Akan melaksanakan dan menjalankan. Tugas-tugas yang diamanahkan. Sesuai dengan visi dan misi. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. 2. Saya berjanji untuk setia dan taat. Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta aturan-aturan organisasi dan
akan selalu menjaga nama baik Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. 3. Kami berjanji dan bertekad untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan di wilayah Kabupaten Subang. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita semua. Oke, Bapak dan Ibu, dengan telah dibacakannya SK, kemudian telah dibacakannya ikrar atau janji Bapak dan Ibu selaku calon pengurus Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Jadi mulai detik ini kata calonnya menjadi hilang. Bapak dan Ibu resmi menjadi pengurus Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies DPD Kabupaten Subang. Organisasi ini adalah organisasi relawan yang bertujuan bagaimana dinyatakan dalam ikrar tadi untuk berjuang mensosialisasikan, menaikkan popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan untuk bisa dicalonkan dan kemudian memenangkan Pilpres pada tahun 2020. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan deklarasi. Yang pertama, kami relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera bertekad untuk mengawal, menjaga, dan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kami relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera siap mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. 3. Kami pun bertekad untuk mengawal dan ikut menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan. 4. Untuk mewujudkan tekad tersebut, maka kami, relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk dicalonkan sebagai Presiden pada tahun 2024. 5. Kami mengajak kepada seluruh potensi massa dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia bergabung dan memobilisasi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden tahun 2024-2029. 6. Kami, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, siap bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa demi mewujudkan bangsa yang damai dan sejahtera. Subang, 26 Maret 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Belum merdeka, Boleh tepuk tangan sekali-kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 2024. 2024. 2024. Anies Presiden.
ini karena lillah. Semoga Pak Anies tuntas memimpin ibu kota Jakarta dan selanjutnya bisa memimpin Indonesia untuk membawa negeri ini yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sejahtera rakyatnya dan Allah ridho terhadap penduduknya. Hadirin yang berbahagia, proses demokrasi adalah hasil kita bersama untuk menentukan pilihan dengan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Dan kami yakin akan terwujud sebuah alur yang penuh dengan keharmonisan. Saya selaku Ketua Tim Relawan Anies Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih kepada para tim relawan Anies Subang yang telah hadir di tempat ini dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi. Dan kita akan sama-sama berjuang. Semoga Bapak Anies Rashid Baswedan dimenangkan Allah di tahun 2024. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, insya Allah mulai detik ini kita akan sama-sama bekerja melangkahkan kaki untuk kemenangan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tergantungan oleh negara asing, Amerika Serikat, terutama Amerika Serikat dan Cina, sehingga kebijakan-kebijakannya hanya menguntungkan oligarki, pemodal-pemodal besar kapitalis, sehingga rakyatlah yang menjadi korban. Ketidakadilan di dalam hidup, ketidakadilan di dalam hukum, sehingga rakyat Indonesia menjadikan sapi perahan bagi mereka. Hadirin sekalian, oleh karena itu kami ingin bangkit dari keterpurukan ini. Kami akan berjuang terus tanpa henti untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, takbir. Allah. Kami rakyat Indonesia ingin menjadi tuan di negerinya sendiri. Bukan jadi pekerja, bukan jadi pembantu, bukan pura jadi jongos negara-negara lain. Melalui deklarasi inilah kami akan berjuang untuk mengembalikan kepada hukum yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pendiri-pendiri bangsa negara Republik Indonesia ini dahulu tahun 1945. Kami yakin sosok Anies ini adalah harapan bagi kami semuanya untuk memimpin Republik Indonesia ini di tahun 1924 menjadi Presiden Republik Indonesia. Ibu MC Ode Basir. Saya pernah bisa keluar negeri, ya, karena tempat tanggal lahir saya itu Jawasati. Dikiranya Jawasati itu di Solo, ternyata Jawasati itu di Solo juga, tapi agak jauh, Maluku sana, ya. Namanya Basir lagi. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Jembatannya adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Disampaikan oleh Dewan Pembina kita tadi, pengakuan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan itu sudah banyak bermunculan tentang kualitas beliau, tentang kapasitas beliau jauh sebelum beliau menjadi gubernur. Beliau adalah tokoh muda yang sedari awal banyak ide, gagasan yang sudah disampaikan kepada kita semua, khususnya tentang bagaimana merawat tenun kebangsaan. Bapak dan Ibu, saya ibaratkan begini, kalau dalam suatu kerumunan orang, ya,
kemudian saling dorong-mendorong maju. Contoh ketika kita umrah atau haji ingin mencapai hajar aswad, terkadang kan kita sebenarnya hanya diam saja, tetapi tergorong oleh orang-orang sekitar kita, ya, sadar tidak sadar, karena mungkin satu dan lain hal, karena kompetensi, karena dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah karena ridha Allah, tiba-tiba kita berada di depan. Saya mengibaratkan Pak Anies hari ini terdorong sampai ke saf depan, muncul namanya, elektabilitas, popularitas, elektabilitasnya tinggi. Sebenarnya bukanlah suatu hal yang beliau rencanakan, tapi mungkin karena dorongan-dorongan akibat dari kerumunan masyarakat Indonesia yang rindu masyarakat sejahtera, yang rindu masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan Pembina kita tadi. Ya. Karena proses alamiah saja, tapi harus kita akui, mungkinkah proses alamiah lalu kemudian mendorong Pak Anies ada di jajaran depan tanpa ada kompetensi, tanpa ada kapasitas? Rasanya juga tidak mungkin. Memang harus kita akui bahwa Pak Anies punya kapasitas, punya kompetensi. Banyak narasi-narasi yang bermuncul. Pak Anies nggak bisa memimpin, misalnya menata kata saja, tidak bisa menata kota. Tapi saya ingin sampaikan begini, mari kita lihat faktanya. Jangan narasi-narasi itu, jangan sampai hanya kekuatan kita pada kata-kata, buktinya nggak ada. Ya. Apakah iya orang yang hanya bisanya berkata-kata doang, lalu kemudian banjir di Jakarta berkurang titik genangan airnya setiap kali hujan deras? Ya. Lalu kemudian banjir di Jakarta airnya menjadi cepat surut, yang sebelumnya bisa berjam-jam, berhari-hari, sekarang ketika hujan turun, ya, dengan intensitas lebih dari 100 mm per detik, ya, artinya di atas kapasitas daya tampung seluruh air danau, waduk, sungai yang ada di Jakarta, tapi Jakarta mampu, ya, mempercepat daya surutnya itu. Kecepatan surutnya hanya tinggal 6 jam, yang dulunya bisa berhari-hari. Apa iya mungkin Jakarta yang dulu ranking teratas dalam urutan kemacetan sekarang turun menjadi keluar dari 10 besar dalam urusan kemacetan? Itu bisa dirubah hanya dengan kata-kata, dengan menatakan? Tidak bisa. Itu harus ada langkah-langkah konkret, kerja-kerja nyata. Kerja-kerja nyata itu lahir dari sebuah kebijakan yang disampaikan penjelasannya dengan kata-kata, berdasarkan ide gagasan yang lahir dari teori, ya, yang lahir dari kajian akademik. Anies adalah orang yang mumpuni ketika menyampaikan ide gagasan. Ada latar belakang pemikirannya, ada bagaimana sandingannya dengan kondisi objektif hari ini aja, baru dibuat kebijakan. Diturunkan kebijakan itu kepada bawahannya, dibuat desain operasionalnya, kemudian dieksekusi menjadi pembangunan waduk, menjadi pengerukan kali sungai, ya, menjadi pembuatan sumur resapan, dan gitu ya, menjadi kebijakan-kebijakan membeli lahan baru, membuat embung baru, ya, membuat danau baru, ya gitu. Menjadi kebijakan bagaimana menata trotoar di Jakarta, menjadi kebijakan bagaimana mengintegrasikan transportasi di Jakarta, ya, sehingga kemacetan kemudian menjadi berkurang, mobilitas publik kemudian menjadi terlayani dengan baik, ya, menjadi revitalisasi Taman Ismail Marzuki misalkan, penghargaan pada anak bangsa yang hidup di Jakarta terhadap mereka yang punya perhatian terhadap kebudayaan, terhadap seni, ya, menjadi sarana prasarana olahraga misalkan sebutlah JIS, ya, dan berbagai sarana prasarana olahraga lainnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta alamu ahwala qulubina hasil maqasidana wa yasir jami'a amrina wa bidawahirah asalna kaitnya wa lahirah birahmatika alhamdulillah. Ya Allah, saat ini kami berkumpul bersama di tempat yang mulia ini karena kami rindu dalam kehidupan kami adalah seorang pemimpin yang bisa mengurus negara, mengarungi rakyatnya, mensejahterakan rakyat. Engkau telah menganugerahkan negeri ini yang subur makmur wa dinawi, kekayaan yang begitu banyak. Tetapi karena kami, kelalaian kami, kekayaan ini banyak dinikmati orang-orang yang di luar kami. Kami rindu pemimpin yang bisa memimpin kami. Kami rindu pemimpin yang bisa membawa kami ke jalan yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di Republik Indonesia ini. Allahumma halikil kafarata wa rafidata wal musyrikin wa damir a'da'ana a'da'aka ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami senantiasa punya keinginan dan berusaha keberpihakan kepada yang benar. Karena itu tunjukilah kepada kami yang benar. Allahumma haqqa haqqan, Allahumma ya haqqa haqqan yukatiba wa inal batila bajal fatina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, kami telah berikrar sama-sama untuk memilih pemimpin yang kami inginkan. Karena itu bimbinglah kami semua, berikanlah semangat kepada kami semua, berikanlah keberkahan kepada kami semua, berikanlah kesehatan kepada kami semua, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.